Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perlija Windiardarini, NPM 20082 60226. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia terhadap pembuangan limbah sampah sembarangan pada tugas non-blok mediko legal. Aktivitas manusia dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari yang namanya sampah. Adanya sampah disebabkan oleh aktivitas manusia atau dapat pula yang terjadi yang disebabkan oleh hasil-hasil organisme dan hasil proses alamiah. Seiring bertambahnya waktu, perkembangan zaman yang semakin tidak bisa terbendung, semakin banyak dan berbagai macam jenis sampah yang dihasilkan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana sampah rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar, sebagaimana data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana sampah rumah tangga menyumbang paling banyak terhadap sampah nasional sebesar 42,23%. Yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Sampah-sampah yang ada di Indonesia mampu mencapai 64 juta ton setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah tersebut menurut data Sustainable Waste Indonesia pada tahun 2017 merupakan data yang hanya 7% sampah yang didaur ulang, sementara 67% lainnya masih menumpuk di tempat pembuangan akhir. Bahkan yang lebih mencengangkan, terdapat 24% di sisanya dibuang sembarangan hingga mencemari lingkungan. Istilah tersebut dinamakan illegal dumping. Akibat dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan lingkungan yang tidak sehat. Padahal, lingkungan yang sehat dan baik merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Karakter manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya bagian dari bakat atau talenta bawaan, melainkan hasil perjalanan panjang dari hasil proses pendidikan dalam arti luas. Kepedulian terhadap lingkungan adalah manifestasi sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadikan bahaya yang akan mengancam di masa yang akan datang, seperti dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan manusianya itu sendiri. Misalnya, perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal ini akan menyebabkan lingkungan di tepi-tepi sungai akan tercemar dan kotor, sehingga dapat mencemari air-air bersih di masyarakat yang mana seringkali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan proses awal dari munculnya rasa memiliki terhadap lingkungan yang bersih, sehat, sehingga hal tersebut dapat menstimulus rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang dapat menciptakan kesadaran warga tentang menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah, namun merupakan kewajiban bersama. Dengan tidak adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap, maka tidak menutup kemungkinan bencana alam seperti longsor, banjir, dan meluapnya air sungai akan terjadi dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Peduli terhadap lingkungan dipahami sebagai sikap dan tindakan yang kerap kali berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar serta mengembangkan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan secara jasmani dan rohaninya sehat tidak ada dalam dirinya karakter membuang sampah sembarangan. Karena seseorang yang menjaga lingkungan yang sehat dan bersih merupakan gambaran dari individu yang memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani. Sebagaimana terdapat warga yang telah sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asep Tianova, dijelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukaramai, Palembang yang menerapkan perilaku hidup bersih sehat dengan metode reduks, resuk, dan recycling dalam pengelolaan sampah rumah tangga, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan yang lebih penting adalah menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kesimpulan, lingkungan yang bersih merupakan cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya. Di dalam kehidupannya sehari-hari, upaya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu upaya promosi kesehatan yang bertujuan untuk menghimbau setiap orang dapat tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih.
baik dengan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, karakter, dan sikap agar menerapkan cara-cara hidup sehat sehingga mampu menjaga, memelihara, dan meningkatkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat merupakan bagian daripada kesehatan masyarakat, memiliki tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, ataupun sosial dengan melakukan pencegahan terhadap munculnya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Masalah kebersihan lingkungan di masyarakat masih membutuhkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Firliza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.